Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi nggih, bosku. Wis ngopi durung, bosku? Ya, pagi ini aku mau sedikit sharing ya, bahas mengenai lampu utama. Ya, lampu utama untuk sebuah mobil kendaraan. Nah, ini saya punya lampu high beam and low beam, lampu dekat dan lampu jauh. Ya, dia mereknya adalah Hella. Lampu Hella halogen. Ya, jadi lampu Hella ini ya banyak sekali variasinya, teman-teman ya. Dimulai dari H1, H3, H4, H5, H7 dan lain-lain. Banyak sekali produknya. Nah, yang umum dipakai di mobil ya, mobil-mobil niaga, mobil-mobil pribadi itu menggunakan H4 ini, teman-teman ya. Kelihatan nggak? H4. Nah, ini H4, teman-teman. H4 ya. H4. Kemudian dia bekerja di tegangan 12 volt. Ya, sudah pernah saya sampaikan di video sebelumnya. Kemudian 60 dan 55 watt lampunya, daya lampunya ya. Terus yang menarik dari lampu ini adalah dia merupakan sebuah lampu pijar ya, teman-teman ya. Lampu pijar. Nah, di dalamnya ini ya, konstruksinya di dalamnya ini, lampu Hella itu seperti ini di dalamnya ya. Nah, satu filamen aja ya. Nah, di dalamnya ini dia diisi dengan gas halogen gas. Dan untuk filamennya ya, kawatnya dia dibuat dari logam tungsten ya, logam tungsten. Nah, logamnya sangat keras ya, tapi tetap masih di bawah kekerasannya baja Widya ya, Widyamen. Nah, karena apa dia dipilih? Karena memiliki ketahanan panas yang tinggi sehingga tidak mudah putus saat digunakan menjadi filamen lampu ini ya. Nah, ini adalah beberapa hal yang menyebabkan lampu ini menjadi cepat putus, cepat rusak. Yang pertama adalah permukaan lampu sebelumnya pernah tersentuh oleh tangan ya, tangan langsung seperti ini ya. Pada saat kita mau mengganti atau melepas itu tidak boleh ya, teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah saya itu berminyak ya, keterangannya ya, teman ya. Dan yang kedua dia adalah arus yang tidak normal. Arus yang tidak normal. Nah, artinya misalkan gini, teman ya. Ini misalkan rangkaian lampu, gampangannya lampu ngono itu ya. Lampu. Kalau lampu digunakan seperti ini, set. Kalau misalkan di sini penghantar kabel yang akan masuk ke terminal ini dia bermasalah, terjadi namanya adalah kontak resisten atau tahanan sambung, maka kebutuhan arus untuk menjadi 55 watt atau 60 watt tidak tercapai. Nah, nanti akan kita jelaskan lagi sebelumnya. Tapi di awal kita akan bahas yang poin 1 ini ya. Nah, kenapa kok kalau misalkan ada basah atau pernah disentuh tangan dia akan cepat rusak? Lampu halogen itu ya, karena di dalamnya dia ada diisi oleh gas halogen. Jadi di dalam ini dia ada partikel-partikel gas ya, atau partikel gas halogen ya. Dalam lampu halogen ini secara kimia gas halogen ya, butir-butir gas halogen ini, nah, kalau kita lihat secara langsung kan tidak kelihatan ya dengan mata, nggak kelihatan ya. Pada saat lampu dinyalakan dia akan bereaksi dengan uap tungsten. Jadi ini dia akan menguap
partikelnya dia akan menguap ya, karena adanya faktor panas ini ya, pemanasan dari filamen ini. Nah, tungsten ini dia akan menguap, membara ya, membara kemudian menguap. Nah, gas halogen ini selanjutnya dia akan misalkan simbolnya logam tungsten seperti ini ya, atom atau partikelnya. Nah, nanti ini partikel atau gas yes, pokoknya barang paling cilik itu atom ngono kaya ya, pokoknya ini ya unsurnya ini si tungsten ini si halogen ini dia akan mengikat si tungsten sehingga terbentuklah yang disebut halida tungsten halida. Oke ya. Nah, kemudian ketika tungsten halida ini menyentuh tungsten filamen yang sedang membara, ya, di sini kan tadi ini serangkaian seperti ini ya. Ini tungsten halidanya antara butiran dengan tungsten ini ya, tungsten partikel ini. Pada saat dia menyentuh kembali ke filamen ini yang sedang membara, ya, senyawa tersebut dia akan kembali terpecah. Jadi pada saat dia berputar-putar di dalam ruangan kaca ini, ya, senyawa ini ya, gabungan antara halida dan halogen dan tungsten tadi saat menyentuh filamen yang sedang membara, dia akan terpecah lagi. Nah, seperti itu. Dia akan terpecah lagi. Nah, kemudian pecahnya tadi nanti dia akan bergabung dengan yang lain atau mungkin bergabung lagi menjadi tungsten halida lagi. Jadi seperti itu terus siklusnya teman-teman ya. Terus seperti itu ya. Seperti itu terus. Selama lampu ini dinyalakan. Nah, apa efeknya kalau misalkan kaca ini ya, kaca ini sempat tersentuh tangan atau terkena kelembapan lah ya. Misalkan di sini dia bekasnya ada tersentuh tangan. Jelas nanti istilahnya mulai panas pada kuarts kaca lampu ini, dia menjadi tidak merata karena ada perbedaan suhu ya. Karena lemak ini jelas akan mempengaruhi perbedaan suhu, dia lebih rendah dibandingkan dengan suhu yang lain yang tidak terkena lemak atau bekas tangan kita pegang tadi loh teman-teman ya. Sehingga nanti si tungsten halida ini yang seharusnya dia harus bersirkulasi kembali ke filamen, kemudian dia pecah lagi ya, terpisah lagi, kembali lagi. Justru nanti si tungsten nanti dia akan menempel di permukaan yang lebih rendah suhunya karena bekas minyak atau dipegang tangan. Seperti itu ya teman-teman ya. Sehingga nanti lama kelamaan si tungsten ini dia akan menjadi tipis dan permukaan kaca ini menjadi buram atau kusam. Nah, efeknya nanti kalau dia sudah semakin tipis ya, diameter koilnya ini dia tipis, jelas nanti dia lama-lama dia akan putus karena dia semakin kecil. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi itu karena apa tidak boleh menyentuh menyentuh permukaan kaca halogen ya, kaca hila. Nah, yang kedua dia adalah arus yang tidak normal. Nah, arus yang tidak normal kok bisa menyebabkan lampu ini justru menjadi tidak durability lagi, menjadi ora tahan lama lagi, cepat rusak malah. Yang ini soalnya ini teman ya, lampu ini kan dia menyala atau pijarnya pada suhu 250 derajat Celcius sampai 700 derajat Celcius. Jadi panas sekali. Kalau misalkan kebutuhan arus untuk menyalakan lampu ini dia kurang dari yang dia butuhkan untuk menyala ya, maka panasnya tidak akan bisa dicapai. Kalau panasnya tidak bisa dicapai ya, sama saja dengan konsep kalau misalkan ada dingin ini, panasnya tidak tercapai, sehingga nanti tungsten uap tungsten ini dia akan lebih cepat putus. Seperti itu teman-teman ya. Karena untuk membuat sirkulasi halogen dan tungsten itu harus di atas 250 derajat Celcius. Kalau kurang, justru tungsten ini akan lebih banyak menempel di permukaan kaca ya, tidak bersirkulasi terus ya, karena temperatur kacanya pasti dingin karena panasnya kurang dari
yang standar ya, saat dia harus menyala ya. Jadi seperti itu teman-teman ya penjelasannya. Jadi ini sebenarnya sederhana, simpel, tapi tidak banyak orang yang tahu ngono ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan mengenai masalah lampu ini ya. Ya, kita akan sambung lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih sudah bergabung di channel Mekanik Jalanan wong rapatek ganteng, ora jelas mekaniknya ya. Jadi bantu juga untuk program 10K teman-teman ya, supaya hostnya bisa tampil ke depan publik. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.